Karena begini, yang ketiga ya tadi ya, anak Gen Z itu cara berpikirnya selain global juga dipengaruhi oleh sosial media. Anak-anak Gen Z ini sebagai target politik yang benar. Mereka hanya dibutuhkan ketika ada pemilu. Coba deh sekarang lihat, ketika ada pemilu rame tuh. Sekarang dianggap apa mereka nggak ada. Makanya nggak heran kalau misalkan kemudian anak-anak Gen Z itu ketika ada case di sini ditiru di Nepal. Terus kemudian ditiru di negara mana lagi, di negara mana. Ternyata mereka itu berkomunikasi dengan teman-teman global itu lewat game loh. Lewat game. Mereka berkomunikasi, belajar bahasa Inggris, itu mereka mainnya lewat game. Sampai kemarin kan pemilihan untuk Nepal itu PM-nya pakai Discord ya? Iya. Gen Z nih Mas, tadi di awal udah muncul gimana Gen Z ketika bergerak, satu negara gonjang-ganjing gitu kan. Kalau Cak Hasan sendiri ngelihatnya kayak gimana nih? Ya ini kan sebenarnya bukan bukan spesifik Indonesia ya, Gen Z yang berperilaku kayak gitu itu. Nah, tapi kalau kita lihat sejarahnya tahun 2020 itu pernah juga di Thailand, masih inget ya? Iya. Masih Thailand tuh. Itu lawannya lebih gila lagi tuh. Yang militer langsung ya? Lawan militer, ngelawan monarki, kerajaan, terus kemudian, tapi uniknya saat itu dia pakai K-pop. Film K-pop. Beda sama sekarang ini. Beda sama sekarang. Tapi emang 2020 kan zamannya itu ya, zaman K-pop yang mulai naik. Iya. Jadi memang menggunakan isu-isu yang relevan sekarang untuk dibawa ke situ ya. Iya, betul. Tapi Mas, kalau kita tarik lagi nih, itu artinya kan kesadaran politik Gen Z udah mulai naik nih. Tapi kalau kita berkaca di 2024, golputnya masih lumayan banyak. Kalau data dari KPU bilang 19,8%. 19 ya. Angka-angka segitu tuh, itu berarti Gen Z-nya yang cuma FOMO atau memang fenomena apa nih? Kayak mereka gaungnya cuma di medsos doang tuh. Tapi ketika di bidik suara melempem, nggak memilih. Ya memang begini. Ini kan soal antara soal partisipasi politik dengan aspirasi politik kan bisa berbeda ya. Bisa berbeda. Jadi memang kalau survei kita anak-anak Gen Z dan juga milenial itu, kan kakaknya Gen Z itu milenial ya. Nah, itu milenial ini. Milenial yang berubah selalu ingin dilihat Gen Z. Nah, jadi anak-anak Gen Z milenial itu secara aspirasi pilihan politik itu memang males dia untuk milih. Tapi kalau untuk isu-isu sosial, nah itu tinggi sekali ininya. Mau soal climate change, mau soal ketimpangan ekonomi, mau soal pendidikan, itu mereka berani untuk bersuara. Speak up. Tapi Cak, gimana Cak melihat fenomena ini? Apakah ini menjadi sinyal kuat pemerintah itu harus hati-hati? Sekarang ini musimnya Gen Z. Nah, sebelum menjawab itu, mungkin saya perlu jelasin nih. Anak-anak Gen Z itu karakteristiknya kayak gimana? Iya, betul ya. Biar lebih paham baca kita diri ini. sendiri nih, Cak. Nah, ada 3. Yang pertama itu anak-anak Gen Z itu dia sangat digital native. Saya selalu bilang gini, anak-anak Gen Z itu anak kandung internet. Anak kandung internet. Anak kandung internet karena ya mereka dilahirkan sejak TK barangkali atau sejak balita sudah mengkonsumsi media digital. Yaitu kesalahan saya sebagai orang tua Gen X. Ketika anak rewel kan biar diem dikasih ini. HP. Kan gitu ya. Gitu, jadi mereka itu konsumsi internetnya luar biasa tinggi. Jadi dalam sehari itu 8 jam. 8 jam dia menggunakan ini. Bayangkan dia sekolah itu 8 jam. Dia tidur 8 jam. Tersisa 8 jam kan? Iya. Buat main ini. Jadi mereka itu konsumsinya tinggi sekali. Yang kedua, mereka itu cara berpikirnya sudah global, sudah warga dunia. Makanya nggak heran kalau misalkan kemudian anak-anak Gen Z itu ketika ada case di sini ditiru di Nepal. Terus kemudian ditiru di negara mana lagi, di negara mana. Karena mereka ini dalam komunikasi, dalam pergaulan itu sudah sangat global. Nah, pertanyaannya melalui apa? Ternyata mereka itu berkomunikasi dengan teman-teman global itu lewat game loh. Lewat game. Mereka berkomunikasi, belajar bahasa Inggris, itu mereka mainnya lewat game.
Sampai kemarin kan pemilihan untuk Nepal itu PM-nya pakai Discord ya? Iya, Iya. itu. Saya aja baru tahu Discord itu 6 bulan kemarin. Ternyata ini paling populer di anak-anak Gen Z itu. Paling populer. Nah, gimana Cak melihat fenomena itu? Apakah kembali lagi pertanyaan saya yang awal itu sinyal keras kepada pemerintah bahwa ini musim anak muda? Pasti, karena begini, yang ketiga ya tadi ya, anak Gen Z itu cara berpikirnya selain global juga dipengaruhi oleh sosial media. Nah, sosial media inilah yang kemudian memuntahkan dalam tanda kutip informasi ke anak-anak Gen Z. Jadi isu sekecil apapun dimanapun itu kena Gen Z. Nah, pemerintah yang mestinya sangat ekstra hati-hati nih. Kalau enggak bisa isu bergulir terus dari waktu ke waktu dan sangat cepat untuk ini kayak bola salju gitu. Jadi pemerintah kalau enggak menggunakan pendekatan yang pas untuk Gen Z ya akan terus direpotkan. Ada potensi kayak Nepal. Ya amit-amit lah ya. Amit-amit lah. Kita tidak berharap. Ini kan hanya melihat aja ya fenomena yang ya terjadi. Kalau bersuara oke lah, tapi kalau untuk sampai kekerasan, kerusuhan janganlah. Iya, kita tidak mengharapkan itu. Gitu. Terus tadi kan bilang golput itu masih banyak. Cara pemerintah sendiri untuk menyalurkan yang tadinya hanya gaung-gaung di media sosial soal aspirasi politik itu menjadi suara di bilik suara tuh kayak gimana Cak kadangnya? Ya saya kira ini yang paling penting itu adalah mengajak anak-anak Gen Z untuk terlibat. Jangan jadikan anak-anak Gen Z itu hanya sebagai objek. Jadikanlah mereka ini subjek. Mereka diajak, kasih mereka ruang yang sangat besar untuk saling bertemu, untuk saling bertukar pikiran. Berilah kepada mereka saluran komunikasi ke pemerintah. Nah kalau nggak begitu ya repot juga. Jangan biarkan mereka ini terus ini di luar terus. Tapi itu indikator dalam tanda kutip ya kegagalan pemerintah nggak sih untuk mengajak ayo ke bilik suara gitu. Padahal aspirasinya udah baik banget nih di. Ya menurut saya bukan tidak hanya pemerintah, tapi menurut saya yang paling penting adalah partai politik. Ini kegagalan partai politik. Ya. Kaderisasinya juga ya. Ya, jadi partai politik itu sekali lagi tidak pernah menempatkan anak-anak Gen Z ini sebagai target politik yang benar. Mereka hanya dibutuhkan ketika ada pemilu. Coba deh sekarang lihat, ketika ada pemilu rame tuh. Sekarang dianggap apa mereka nggak ada. Padahal mungkin mereka berharap suara-suara Gen Z itu komposisinya biar menebalkan. Betul. Dan itu yang terjadi hari ini. Sekarang coba partai-partai yang besar itu juga menurut saya gagal menangkap aspirasi dan suara anak-anak muda. Kenapa gagal, Cak? Ya cara berpikirnya masih cara berpikir, mohon maaf, kolonial. Cara berpikir orang tua. Cara berpikir orang tua. Dan itu menurut saya tidak pas buat anak-anak muda. Isu-isu yang dibangun, isu soal pendidikan, isu soal lingkungan, isu soal ketenaga kerjaan, itu kan yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang.